Semakin berkembangnya zaman dan majunya teknologi, banyak sekali hiburan permainan yang muncul, seperti game offline maupun online, banyak juga jenisnya, ada yang MOBA, Battleground, RPG, strategi dan masih banyak. Tapi dari semua permainan yang muncul di era modern ini, mereka tetap tak bisa menggeser satu permainan klasik yang dikenal dengan nama catur. Catur adalah permainan yang bisa dibilang kuno, akan tetapi dia tetap istimewa, tak bisa tergeser oleh zaman dan waktu. Catur sangat unik, tidak seperti permainan lainnya. Setiap bidaknya memiliki caranya masing-masing. Contohnya seperti kuda yang hanya bisa bergerak seperti huruf L, pion yang hanya bisa maju, dan hanya bisa makan dengan cara menyamping. Setiap bidaknya mempunyai langkah ciri khas yang saling mengisi kekosongan satu sama lain. Catur berwarna hitam dan putih, yang mana bidak putih akan melangkah lebih dulu. Kita harus fokus dalam memainkannya. Setiap kita salah melangkah saja, semuanya bisa kacau, dan berbalik menjadi kekalahan. Permainan ini sangat kompleks, hingga membuat saya penasaran, siapa sih yang pertama kali menemukan catur ini, hingga menjadi permainan terbaik dan istimewa sepanjang masa. Lebih dari 1,5 milenium keberadaannya, catur telah dikenal sebagai alat strategi militer, metafora untuk urusan manusia, dan tolak ukur kejeniusan. Catatan paling awal tentang catur ada pada abad ke-7, menjelaskan bahwa asal-usulnya ada pada abad sebelumnya. Menurut dugaan, saat pangeran termuda kerajaan Gupta tewas dalam perang, saudaranya berencana menggambarkan adegan itu kepada ibunya yang berduka, dirancang di papan asta pada 8x8 yang digunakan untuk hiburan populer lain. Permainan baru muncul dengan 2 fitur utama. Aturan gerak yang berbeda, jenis bidak yang berbeda, dan satu raja yang menentukan nasibnya menentukan hasil. Permainan ini semula dikenal dengan nama Caturanga, berasal dari Sanskerta yang berarti 4 divisi. Namun dengan persebarannya ke tanah Persia, ia mendapatkan nama dan istilah yang sekarang dikenal chess, berasal dari Shah, yang artinya raja. Sedangkan Checkmate berasal dari kata Sahmat yang berarti raja tak tertolong. Setelah penaklukan Islam atas Persia pada abad ke-7, catur mulai diperkenalkan ke daerah Arab. Diplomat menggunakan istilah catur untuk menggambarkan kekuatan politiknya. Khalifah yang berkuasa menjadi ketagihan bermain. Sejarawan Al-Masudi menganggap permainan ini sebagai bukti kehendak manusia daripada permainan keberuntungan. Perdagangan abad pertengahan jalur sutra membawanya ke Asia Timur dan Tenggara, di mana banyak varian lokal berkembang. Di Cina, bidak catur ditempatkan di persimpangan kotak papan, bukan di dalam kotak, seperti permainan strategi pribuminya, Go. Pemimpin kerajaan Mongol, Tamerlane melihat papan 11x10, dengan kotak aman yang disebut banteng, dan di Jepang, shogi, bidak yang tertawan dapat digunakan oleh pemain lawan. Namun di Eropa, catur mulai menggunakan bentuk modernnya. Pada 1000 Masehi, catur menjadi bagian dari pendidikan tata krama. Catur digunakan sebagai gambaran strata sosial yang berbeda, yang memutuskan peran yang layak. Di sisi lain, gereja tetap curiga dengan permainan ini. Moralis memperingatkan untuk tidak menghabiskan banyak waktu dengannya, sehingga perlahan catur mulai dilarang di Perancis. Namun kenyataannya, catur semakin berkembang pesat, dan pada abad ke-15, sedikit perubahan terjadi, dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Bidak penasihat yang relatif lebih lemah diganti menjadi ratu yang lebih kuat, yang mungkin terinspirasi oleh gelombang besar pemimpin wanita yang kuat. Perubahan ini jelas mempercepat tempo permainan, dan saat peraturan lain dipopulerkan, risalah yang menganalisa pembukaan dan penutup yang umum mulai bermunculan. Yang kemudian lahirlah teori catur dengan berbagai macam jenis pembukaan. Di abad pencerahan, catur mulai berpindah dari kerajaan ke kedai kopi, yang saat itu mulai dianggap sebagai ekspresi kreativitas. Mendorong langkah berani dan permainan dramatis. Gaya romantis ini mencapai puncaknya pada Immortal Game, di tahun 1851.
di mana Adolf Andersen merancang skakmat dengan mengorbankan ratu dan kedua bentengnya. Namun lahirnya permainan kompetitif formal di akhir abad ke-19 berarti bahwa perhitungan strategis akan melahirkan bakat dramatis dan berkat bangkitnya kompetisi internasional. Catur mengambil peran geopolitik yang baru. Selama Perang Dingin, Uni Soviet menyediakan penghasilan besar untuk memberdayakan talenta catur, mendominasi juara di sisa abad itu. Namun pemain yang benar-benar akan mengecewakan dominasi Rusia, bukanlah warga negara lain, melainkan komputer IBM yang bernama Deep Blue. Komputer pemain catur telah dikembangkan selama 1 dekade, tetapi keberhasilan Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov di tahun 1997 adalah pertama kalinya sebuah mesin mengalahkan seorang juara. Sekarang, perangkat lunak catur mampu dengan konsisten mengalahkan pemain manusia terbaik. Sama seperti permainan yang mereka kuasai, mesin-mesin ini adalah produk kecerdasan manusia, dan kecerdasan itu yang akan menuntun kita keluar dari skakmat. Seperti yang sempat ramai di Indonesia, yakni Dewa Kipas, yang digadang-gadang akan jadi calon Grandmaster Indonesia karena gaya permainannya yang luar biasa. Dengan rata-rata mendapatkan akurasi di atas 90% setiap pertandingan, yang mana dia sendiri sudah selevel dengan pecatur top Magnus Carlsen. Tapi ternyata dia gagal membuktikan saat ditantang oleh Women International Master Irene Sukandar. Dewa Kipas takluk dalam 3 babak, bahkan ratingnya tidak mencapai 60%. Kompetisi catur sendiri semakin ramai di dunia, dan kompetisi tertingginya adalah FIDE World Championship, yang mana juara dunia terakhir dipegang oleh Deng Liren pada tahun 2023 setelah berhasil menghentikan dominasi Magnus Carlsen yang sudah menjadi juara dunia sejak tahun 2013 silam. Dalam catur, peringkat pemain ditentukan oleh ELO, dan tingkat tertinggi disebut dengan Grandmaster. Untuk saat ini ELO tertinggi masih dipegang oleh Magnus Carlsen dengan ELO 2830. Sedangkan pecatur Indonesia yang memiliki rating ELO tertinggi yakni Grandmaster Susanto Megaranto dengan ELO 2500. Catur adalah permainan seni yang luar biasa. Permainan yang mampu memperkuat daya ingat, kalkulasi, kemampuan visual spasial, dan kemampuan berpikir kreatif. Bermain catur bisa memberikan manfaat untuk kesehatan otak, terutama dalam jangka panjang. Jadi, apakah Anda mulai tertarik untuk memainkannya?